Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini bangsa kita sedang menanti-nantikan keputusan FIFA. Apakah Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Piala Dunia U20 di tahun 2023 ini? Saya sebagai seorang tokoh agama, sebagai seorang Kristen, sebagai seorang gembala sidang sebuah gereja, sebagai seorang yang beragama di bangsa ini, sangat menyayangkan jika suatu event olahraga dicampur adukkan dengan hal-hal yang bersifat agamawi. Bahkan kita menyangkut pautkan antara kedaulatan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bahkan dengan suatu kepentingan konflik di bangsa lain. Karena saudaraku terkasih, sebangsa dan setanah air Indonesia, sangat disayangkan jika hanya demi kepentingan bangsa lain kita akhirnya mengorbankan kepentingan bangsa kita yang kita cintai, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita punya masa depan yang hebat untuk anak cucu kita. Kita harus paham betul tentang sebuah sejarah. Konflik Israel dan Palestina bukanlah konflik agama, saudaraku. Konflik Israel dan Palestina sekali lagi murni bukan sebuah konflik agama. Konflik Israel dan Palestina adalah murni sebuah konflik politik kepentingan dari dua bangsa, yaitu Israel dan Palestina. Dan kita negara yang berdaulat, dan kita menganut sistem non-blok, saudara. Kita harus ingat itu, non-blok. Jadi sangat disayangkan jika karena rasa empati kita demi Palestina, kita mengorbankan bangsa kita sendiri. Kita tidak melarang, kita harus berempati, dan kita harus menolak segala penjajahan di atas dunia atas dasar apapun. Tapi sangat disayangkan jika karena suatu pengertian yang kurang tepat, kita mengorbankan impian anak-anak kita. Kita mengorbankan impian bangsa kita. Kita mengorbankan generasi yang akan datang di bangsa kita demi kepentingan bangsa lain, yang sama sekali saya rasa tidak tepat. Dan saya rasa tidak harus itu terjadi. Kita tetap berdoa kiranya Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi jika gara-gara pendapat beberapa orang yang ada di bangsa ini, gara-gara kepentingan kelompok demi kelompok, dan gara-gara kita mencampur-adukkan olahraga dengan agama yang tidak seharusnya itu kita kerjakan, akhirnya Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2023. Bahkan Indonesia harus dicoret oleh FIFA, harus dihukum lama oleh FIFA. Maka kita sedang mengorbankan bangsa kita demi bangsa lain. Dan kita sedang mengubur impian anak-anak kita, generasi kita yang akan datang, demi kemajuan olahraga, bahkan demi kemajuan bangsa Indonesia. Pikirkan, saudaraku, kita harusnya warga negara Republik Indonesia membela kepentingan bangsa yang kita cintai, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita punya masa depan, bukan untuk kepentingan bangsa lain. Mari kita renungkan. Salam damai untuk Indonesiaku. Salam cerdas. Dan jangan lagi mencampur adukkan iman, percaya kita, agama kita dengan hal apapun. Salam Indonesia damai. Salam satu Indonesia. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Shalom. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, mari kita semakin berdoa untuk bangsa kita, sehingga bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang adil dan beradab. Bangsa yang memiliki pemimpin-pemimpin, bangsa yang memiliki ulama-ulama yang penuh dengan kebijaksanaan dan kearifan, sehingga bangsa Indonesia berdiri semakin kuat dan hebat. Saudaraku terkasih sebangsa dan setanah Indonesia, kita tetap berdoa. Karena mukjizat itu nyata. Bagi kita bangsa Indonesia mungkin mustahil
untuk tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Tapi dengan kita terus berdoa, tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup melawat para pemimpin FIFA untuk tetap menetapkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2023 sebelum tuan rumah baru diumumkan secara resmi. Yuk kita saudara sebangsa dan setanah Indonesia berdoa bersama, berseru bersama kepada Tuhan semesta alam untuk meminta Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Dan yang kedua, kita juga berdoa agar Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin dan juga memiliki tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang hidup semakin arif dan bijaksana, membawa damai dan sukacita atas seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bersama merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Salam damai Indonesiaku. Saya Rifran Muhammad Paulus N. Tambunan mengajak setiap kita untuk semakin berdamai dengan Tuhan, dengan sesama manusia. Shalom.